Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan melaksanakan praktikum dengan 3 topik utama: spesies bawang, gen terong, ekosistem lainnya. Jangan lupa saksikan. Halo semuanya, saya Anggun Nadita. Di sini saya akan membahas gen pada buah terong yang membedakan warna dan bentuknya. Ada 3 jenis macam terong. Yang pertama, terong hijau bulat kecil atau biasa disebut dengan terong lalap. Ada terong ungu dan ada terong hijau sedang atau biasa disebut dengan terong Bogor. Yang pertama, kita akan membahas terong bulat hijau atau biasa disebut dengan terong lalap. Jadi, warna hijau pada buah terong itu disebabkan oleh pigmen klorofil. Gen yang berperan adalah SMAPRR2. Gen ini berfungsi mengaktifkan pembentukan klorofil karena gen SMAPRR2 aktif, sedangkan pembentukan antosianin SMMYB1 dan SMANS itu tidak aktif, maka terong tetap berwarna hijau. Bentuknya itu bulat karena diatur oleh beberapa gen QTL, quantitative trilogy. Yang kedua itu terong ungu panjang. Jadi warna ungu itu berasal dari pigmen antosianin. Antosianin dibentuk melalui kerja pigmen gen, yaitu gen D dan P mengatur jalur pembentukan YB1, faktor transkripsi yang mengaktifkan gen warna, dan gen SMANS, gen enzim yang menghasilkan pigmen ungu di kulit buah. Semua gen ini aktif, dominan, buah menjadi warna ungu tua. Bentuknya itu panjang, dikendalikan oleh QTL yang mempengaruhi pertumbuhan memanjang sel buah. Ekspresi gen QTL tersebut menyebabkan buah tumbuh oleh panjang dan lebarnya. Yang ketiga itu terong hijau muda atau biasa disebut dengan terong Bogor. Jadi, warna hijau muda itu menunjukkan aktivitas pigmen antosianin rendah dan klorofil berkurang. Penyebabnya adalah mutasi atau ekspresi lemah pada gen SMMYB1 atau SMANS sehingga antosianin tidak berbentuk sempurna. SMAPRR2 masih sebagian aktif karena itu menghasilkan warna hijau pucat. Bentuknya itu besar dan oval, dikendalikan oleh bentuk QTL hasil dari seleksi domestikasi. Gen-gen QTL ini meningkatkan ukuran buah dan memperpanjang bentuknya sedikit sehingga tampak oval besar. Jadi teman-teman, gen warna dan bentuk pada buah terong itu bekerja secara terpisah. Warna itu dikendalikan oleh pigmen seperti antosianin dan klorofil. Sedangkan bentuk dikendalikan oleh banyak gen QT. Nah itu kita bisa menemukan kombinasi unik pada buah terong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iba Nur Sabania dengan NIM 40224032. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesies bawang yang merujuk ke jenis-jenis bawang. Di sini ada 3 jenis bawang. Yang pertama, bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Ketiga bawang ini tuh termasuk ke satu keluarga besar, yaitu disebut nama latin Amaryllidaceae. Mereka adalah anggota dari genus yang sama. Oke, teman-teman, di sini yang pertama ada bawang merah. Bawang merah ini bentuknya kecil dan juga warnanya merah doang tentunya. Teman-teman juga bisa melihatnya. Terus kulitnya juga tipis. Bawang merah ini kalau dibelah tuh bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap dan bisa menyebabkan mata perih, tangan perih, dan juga tangan bau. Ini tuh
baunya tuh mirip kayak langu-langu gitu ya teman-teman. Terus teman-teman, yang kedua di sini ada bawang putih. Bawang putih ini sepertinya sama ya sama bawang merah. Soalnya yang membedakan cuma warna. Kan kalau bawang merah tuh warnanya merah keunguan, kalau bawang putih itu warnanya putih. Di dalamnya juga warna putih, kulitnya tipis, bentuknya kecil. Terus kalau baunya tuh juga mengeluarkan bau yang tidak sedap, tapi tidak tidak semenonjol bau bawang merah. Teman-teman bisa melihat ini bawang putihnya seperti ini. Teman-teman, di sini yang terakhir ada bawang bombay. Bawang bombay ini bawang yang membedakan sendiri dari kedua bawang ini. Kalian kan bisa melihatnya ya perbedaannya. Kalau bawang bombay ini tuh kulitnya besar, agak besar, dan warnanya juga kecoklatan dan agak keemasan. Di dalamnya berlapis-lapis, dan juga bawang bombay ini tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Terus bentuknya juga beda ya teman-teman, kalian bisa melihatnya. Nanti kita coba satu persatu melihat isi bawang semuanya. Di sini saya sudah menjelaskan ketiga jenis bawang yang tadi saya sudah sampaikan di dalam video. Sekiranya sudah saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya berada di hutan Secang, Kecamatan Bantar Kaung. Di sini merupakan contoh ekosistem alami yang di dalamnya terjadi interaksi langsung antara makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk unsur biotiknya meliputi tumbuhan, ada pohon pinus, pohon pisang, pohon jati sebagai produsen, dan ada juga hewan yaitu burung, tupai, serigala, dan ular sebagai konsumen. Terus untuk pengurainya itu ada cacing tanah, jamur, dan bakteri. Unsur abiotiknya yaitu ada sinar matahari, cahaya, dan juga ada hujan. Jadi ekosistem ini berperan penting untuk menjaga keseimbangan udara, sumber air, dan keanekaragaman hayati di sekitar kita. Terima kasih. Setelah melihat ekosistem hutan di Secang, sekarang saya berada di Desa Jetak, Kecamatan Bantar Kaung. Yaitu di sini saya di Waduk Patahunan. Nah, jika hutan itu sebagai ekosistem alami, maka Waduk Patahunan ini adalah contoh ekosistem buatan karena dibuat langsung oleh manusia, namun tetap dijaga oleh manusia, dan di waduk ini sering terjadi interaksi antara makhluk hidup juga lingkungannya. Di waduk ini terdapat biotik tumbuhan yaitu eceng gondok dan ganggang sebagai tumbuhan air yaitu produsen. Nah, di sini juga untuk konsumennya itu terdapat katak, ikan, ular, semut, terus ada belalang. Untuk pengurainya itu ada bakteri, juga jamur di sini. Nah, untuk abiotiknya sendiri itu ada sinar matahari. Nah, kebetulan di sini juga ada air. Nih, di sini kan ada juga hujan ya, guys. Di sini sedang gerimis. Nah, untuk airnya itu ada irigasi. Nah, kalian lihat juga. Nah,
Di sini juga ada tanah. Nah, contohnya yaitu daun yang jatuh dari pohon di sekitar waduk. Ini diserap oleh mikroorganisme menjadi unsur hara dan kemudian diolah menjadi tumbuhan air. Ekosistem ketiga yaitu persawahan. Sekarang saya berada di Desa Buaran, Kecamatan Bantar Kaung. Nah, di sini itu adalah contoh ekosistem buatan yang dikelola oleh manusia, tetapi di dalamnya itu masih berinteraksi dengan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen biotiknya yaitu ada tanaman padi, terus tanaman jagung sebagai produsen, lalu katak, belalang, cacing sebagai konsumen, dan cacing tanah serta bakteri sebagai pengurai. Untuk unsur abiotiknya yaitu ada sinar matahari, cahaya, terus air, dan tanah. Contohnya yaitu ada sepotong batang padi yang diurai oleh cacing atau bakteri menjadi unsur hara, kemudian menjadi tumbuhan berikutnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Telah menyaksikan video Pratikom kami, semoga video Pratikom ini dapat menambah wawasan dan pengalaman belajar bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.